Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan dimanapun kita berada saat ini. Senang sekali kita sama-sama bisa memuji dan menyembah Tuhan, berada di hadirat Tuhan yang adalah kekuatan bagi kita. Saya percaya kita banyak mengalami pergumulan hidup, tantangan, badai kehidupan, tetapi yakin Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Oleh karena itu, pada pagi hari ini mari kita berikan waktu, kita menyembah Tuhan, memuji nama Tuhan. Kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kasih anugerah-Mu, limpah rahmat yang Kau berikan dalam setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi Tuhan. Pagi ini kami membawa syukur kami bawa penyembahan kami Tuhan, menghadap hadirat-Mu bersama dengan Roh-Mu di tempat ini Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan, terpuji nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Haleluya. Kami rindu menyembah-Mu Tuhan. Kami rindu di hadirat-Mu lebih dalam lagi. Kami tenggelam dalam hadirat-Mu bersama dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Haleluya. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu lebih dalam lagi. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi. Ku rindu Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala
sempurna telah, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanmu, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal.
kekal. Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus. Kita telah memuji Tuhan, kita telah menyembah Tuhan. Saatnya pada pagi hari ini kita mendengarkan renungan firman Tuhan. Mari kita kembali satukan hati, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini Tuhan menganugerahkan kesehatan, kekuatan bagi setiap kami. Sehingga pada pagi hari ini kami boleh sama-sama duduk diam mendengarkan firman-Mu, merenungkan kebenaran firman-Mu. Sebab Tuhan, firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Sehingga seluruh kehidupan kami berjalan di dalam kehendak dan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mempersiapkan hati kami persiapkan pikiran kami dan hati kami menjadi tanah yang baik, yang siap ditaburi oleh benih firman-Mu. Sehingga benih firman itu bertumbuh, berakar dan berbuah 30, 60, bahkan sampai 100 kali lipat. Sehingga Tuhan dalam kehidupan kami nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Pakai mulut bibir hamba-Mu, kuasai dengan kuat kuasa Roh Kudus, sehingga apa yang disampaikan, ya Tuhan, semata-mata hanya kebenaran firman-Mu yang menguatkan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan yang siap dengar firman Tuhan, bersama dengan saya mengatakan, amin, amin, amin. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus, hari ini bertepatan dengan perayaan Hari Valentine, yaitu Hari Kasih Sayang Bapak Ibu. Ketika kita mendengar kata Valentine, pasti benar yang ada di dalam pikiran kita adalah Hari Kasih Sayang. Dan ketika kita bicara tentang kasih, kita sesungguhnya sedang memikirkan tentang hubungan satu dengan yang lainnya. Tapi sesungguhnya dalam bahasa Yunani, dalam bahasa asli Alkitab, ada 4 jenis kasih yang kebanyakan orang belum tahu. Tapi sebagai orang-orang percaya, kita harus mengerti pembagian kasih ini. Yang pertama adalah kasih yang tidak bersyarat atau kasih ilahi, kasih agape, yang sering sekali dan sering muncul di dalam Alkitab. Yang kedua, kasih antara suami istri atau antara pasangan yang berlawanan jenis yang disebut kasih eros atau erotik, Bapak Ibu. Yang ketiga, kasih dalam keluarga antara orang tua dan anak, anak dan orang tua, abang dengan adik, adik dengan kakak. Ini yang disebut dengan storge. Kemudian yang keempat, kasih sesama teman atau kasih persaudaraan yang disebut dengan kata filio. Bahkan sesungguhnya dalam suatu kasih kita harus melihat mesti ada objek di mana seseorang dapat menunjukkan kasih dan sayangnya terhadap objek itu. Dan pada hari ini ketika kita merayakan Valentine, kita harus ingat bahwa kita harus merayakannya, yang perayaan kasih kita harus dibungkus dengan kasih yang lebih besar, yaitu kasih ilahi, kasih agape, di mana Allah telah menyatakannya di dalam kehidupan kita. Mari kita baca kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Di ayat 10, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih,
Jikalau Allah demikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian di dalam Roh-Nya. Jika kita melihat perikop firman Tuhan ini, sesungguhnya kita menemukan bahwa kasih Allah kepada kita adalah kasih yang begitu mengagumkan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Allah menyatakan kasih-Nya kepada kita terlebih dahulu. Ketika kasih Allah dinyatakan, kita menemukan bahwa Allah mengasihi kita apa adanya. Allah mengasihi kita sebagaimana adanya. Dikatakan di ayat 9 bagian A tadi, bahwa di dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Allah menyatakan kasih-Nya terhadap kita, makhluk yang fana ini. Orang-orang yang memberontak, yang tidak tahu berterima kasih. Allah menyatakan kasih-Nya kepada kita. Bahkan Paulus mengatakan di dalam Roma 5 ayat yang ke-8, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Wow, lihat Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus. Inilah kasih Allah yang luar biasa yang diberikannya kepada kita. Demikian juga kita harus menghidupi kasih Allah ini mengalir di dalam hati dan di dalam hidup kita. Kita harus sadar bahwa Allah mengasihi kita apa adanya. Bahkan tadi kita menemukan firman Tuhan bahwa ketika kita masih berdosa, Allah sudah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Untuk apa? Untuk memulihkan kehidupan kita. Untuk menerima setiap anugerah yang Dia curahkan dalam hidup kita. Dan kasih Allah yang diberikan kepada kita adalah kasih yang tak terukur. Inilah yang kedua. Kasih Allah adalah kasih yang tidak terukur. Kasih yang sedemikian dalamnya dengan nilai yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Bahkan Allah menyatakan kasih-Nya, Ia telah memberikan kasih-Nya kepada kita dengan kasih yang tulus. Di dalam ayat 9 bagian B, 1 Yohanes 4 ayat 9b, di sana ditegaskan tentang Allah, kasih Allah yang begitu besar kepada kita. Ia telah memberikan anaknya sendiri, satu-satunya yang terkasih dan terberkati untuk memanggil kita, untuk memulihkan hubungan kita dengan Dia. Di sana dikatakan bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Wow. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus. Pribadi ini, yaitu Kristus yang datang ke dunia, merupakan anak Allah. Dia sendiri yang menyatakan kasih-Nya secara istimewa kepada kita. Harusnya setiap kita merayakan hari Valentine Day, kita harus tahu bahwa kita telah menerima kasih Allah yang tidak terukur di dalam kehidupan kita. Kristus yang hadir, yang mati di kayu salib adalah pribadi yang menciptakan kita. Tapi Dia mau dan Dia siap untuk menyatakan kasih-Nya yang dalam, kasih-Nya yang tidak terukur kepada kita. Hari ini, kalau engkau belum menemukan kasih itu di dalam hidupmu, mari buka hatimu. Sebab kita tahu Allah terlebih dahulu
mengasihi kita. Amin. Allah mengasihi kita ketika kita bahkan kita tidak menyadarinya. Di sana Allah telah menyatakan kasih-Nya yang besar kepada kita. Allah mengasihi kita terlebih dahulu. Dan dalam segala keadaan kita yang dulu masih hidup di dalam dosa, hidup dalam pemberontakan, tidak mengenal Allah, masih suka dengan hal-hal duniawi. Kasih itu dinyatakan kepada kita. Kasih itu adalah kasih yang istimewa, yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Bahkan kasih itu bukanlah kasih yang hanya melihat kita, tapi kasih itu adalah kasih yang menyatakan betapa Allah mau memulihkan hubungan kita. Amin. Bukan karena kita ada apanya, tidak. Tapi Allah menunjukkan kasih-Nya terlebih dahulu di dalam kehidupan kita. Allah telah mengasihi kita. Dengan apa? Dengan kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Dia mengasihi kita saat kita tidak memiliki kasih terhadap Dia. Wow. Coba bayangkan Bapak Ibu. Waktu kita belum memiliki kasih kita kepada Allah, Allah sudah mengasihi kita. Allah telah mengasihi engkau hari ini. Sekalipun engkau belum mengasihi Allah dengan tulus, Dia tulus mengasihi engkau. Saat kita berada dalam kesalahan, saat kita berada dalam penderitaan, saat kita berada dalam kesengsaraan, saat kita tidak layak dikasihi, kita pantas dihukum, kita tercemar, kita najis, serta kita hidup tidak benar. Tapi Allah menyatakan kasih-Nya. Ia membersihkan kita dari dosa-dosa kita dengan darah-Nya yang suci, yaitu darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah di atas Kalvari, supaya setiap kita, hati kita dipulihkan. Kita menerima kasih Allah yang sejati di dalam kehidupan kita. Dan pada pagi hari ini, jika kita merasakan kasih Allah yang begitu besar, maka kita juga harus saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Amin. Jika kita hidup dalam kasih itu, saya percaya rumah tangga akan mengalami berkat Tuhan. Suami istri akan mengalami berkat Tuhan. Orang tua, anak-anak orang tua akan mengalami berkat Tuhan. Sebab dengan kasih itu kita saling menerima satu dengan yang lainnya. Dengan kasih itu kita saling berangkulan satu dengan yang lainnya. Antara persahabatan, teman-teman kita, kolega-kolega kita, kita tahu kita juga harus saling mengasihi. Karena apa? Karena sebab barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Karena itu, Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Yesus, di momen kita merayakan Valentin pada hari ini, mari kita menunjukkan kasih Allah kepada orang-orang di sekitar kita. Walaupun kadang-kadang orang itu tidak layak menerima perhatian kita, menerima kasih kita. Tapi kita tahu bahwa Allah adalah kasih dan kita harus mengasihi, sebab orang yang tidak mengasihi tidak mengenal Allah. Yang kedua, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Amin. Saya akan tutup dengan quotes dari seorang yang telah memberikan hidupnya dalam cinta kasih. Yang memberikan segala-galanya untuk menyatakan kasih Allah kepada orang-orang hina yang tidak dianggap di dunia ini. Dia adalah Mother Teresa, Mother of Calcutta. Orang yang mengasihi orang-orang kusta, tersingkirkan, terbuang yang ada di Calcutta, India. Dalam satu pernyataannya dia berkata, kasih adalah buah yang bersemi di setiap musim dan menjangkau setiap orang. Dia bukan hanya menuliskan quotes ini, pernyataan ini, tapi dia menghidupinya sehingga kasih-Nya berdampak bagi banyak orang, bagi orang-orang di Kalkuta. Orang-orang yang terkena sakit kusta,
orang-orang yang diabaikan di masyarakat menerima kasih itu sehingga mereka hidupnya bisa dipulihkan, hidupnya memiliki pengharapan yang baru dan dia membagikan kasih Kristus, cinta kasih Kristus yang sudah dia terima kepada orang-orang di sekitarnya. Hari ini momen Valentin ketika kita merayakan hari kasih sayang, kita bukan hanya memberikan bunga kepada orang-orang yang kita kasih. Kita bukan hanya memberi coklat kepada orang-orang yang kita kasih. Lebih daripada itu, kasih kita haruslah kasih agape. Supaya nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, hamba-Mu telah selesai menyampaikan isi hati-Mu. Bertepatan di dalam perayaan hari kasih sayang, Valentine Day yang dirayakan oleh banyak orang di dunia ini. Tuhan, biarlah momen-momen ini kami diingatkan tentang satu pribadi yang luar biasa. Pribadi ilahi, yaitu Engkau sendiri ya Allah, yang kami kenal di dalam Yesus Kristus yang telah menyatakan kasih-Mu kepada kami. Dan biarlah kami hidup di dalam kasih itu. Dan membagikan kasih yang telah kami terima kepada orang-orang di sekitar kami, kepada keluarga kami, kepada sahabat-sahabat kami, kepada teman-teman komunitas kami, sehingga mereka juga merasakan kasih Allah yang mengalir di dalam hidup kami. Pakailah kami Tuhan sebagai perpanjangan kasih-Mu mengalir ke dalam hati banyak orang. Hamba berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah kami menjadi duta kasih kemanapun kami pergi yang Tuhan pakai bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah selesai menyampaikan isi hati-Mu. Roh Kudus yang mematraikan setiap perkataan, setiap ucapan, setiap hal yang telah hamba sampaikan Tuhan pakai. Itu menjadi rema yang kekal dalam hati kami. Dan kami menjalani hari-hari kami dengan penuh sukacita dalam kasih Allah yang sempurna, yang mengalir di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup hamba berdoa. Berkatilah Tuhan aktivitas seluruh anak-anak-Mu. Engkau menjagai setiap kami, sehingga kami ketika merayakan hari Valentin, kami tidak jatuh di dalam dosa, tapi ada dalam proteksi Tuhan, dalam penjagaan Tuhan, dan hidup sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, Engkau memberkati pekerjaan, usaha, bisnis, studi anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Berkat besar melimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai setiap kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha kedatangan Kristus yang kedua kali. Mari setiap kita yang diberkati Tuhan dan siap menjadi berkat, siap menjadi duta kasih Kristus kepada banyak orang. Bersama dengan saya mengatakan, amin, amin, amin. Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.